Halo Smart Driver, selamat datang di Buckle Up, channel yang membahas tentang keselamatan di jalan raya. Sebelumnya, Anda pernah mendengar tentang tabrakan beruntun? Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghindari tabrakan beruntun dengan cara menjaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan kita. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan yang ada di depan kita, tentunya kita membutuhkan ruang di mana kita bisa minimal berhenti tepat pada waktunya. Nah, ruang ini akan tercipta ketika kita menjaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan kita. Yang harus diingat adalah manusia membutuhkan waktu untuk bereaksi terhadap situasi sehingga dia bisa melakukan tindakan. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa waktu reaksi manusia itu paling sedikit dibutuhkan setengah detik sampai dengan 1 detik. Itu di luar dari proses pengereman sampai kendaraan itu berhenti. Itu sebabnya menjaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan kita itu sangat penting, karena kita misalnya berjalan 100 km per jam. Dalam 1 detik mobil kita sudah melaju sejauh 27 meter. Anda bayangkan, Anda baru berpikir dan bereaksi belum menginjak rem, mobil Anda sudah bergerak 27 meter. Itu sebabnya kita perlu memperkirakan jarak yang dibutuhkan oleh kendaraan kita untuk bisa berhenti sebelum menabrak, atau minimal kita bisa menghindar. Jadi sebenarnya berapa sih jarak aman antara kendaraan kita dengan kendaraan di depan kita? Kalau Smart Drivers membuka banyak video-video mengenai safety driving atau defensive driving di YouTube misalnya, Smart Drivers akan menemukan banyak yang menyarankan minimal adalah 2 detik, dengan catatan cuaca dan kondisi jalan dalam kondisi yang baik. Artinya jalannya aspal yang bagus, kemudian juga cuaca dalam kondisi kering, tidak hujan, tidak basah. Ketika misalnya cuaca berubah menjadi hujan, kemudian berkabut, nah di situ kita perlu memperpanjang jarak kita dengan kendaraan di depan. Kenapa? Ketika hujan deras misalnya, pasti jarak pandang Anda berkurang, otomatis waktu reaksi Anda ketika kendaraan di depan melakukan pengereman akan semakin lambat. Ditambah juga dengan kondisi jalanan yang basah, jarak pengereman yang dibutuhkan oleh mobil kita untuk berhenti tepat pada waktunya itu juga akan semakin panjang. Itu sebabnya kita bisa panjangkan jaraknya dari 3 detik menjadi 4 atau bahkan 6 detik. Ini tentunya sebuah pilihan. Ini kita mau kita jalan dengan aman ketika kita bergerak di jalan raya. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini kita menggunakan satuan waktu. Dalam hal ini adalah detik. Kenapa detik? Tentunya Anda sering melihat di jalan tol misalnya, jaga jarak aman 100 meter, 200 meter. Secara logika, apabila kita berjalan misalnya 50 km per jam dengan 100 km per jam, jarak yang dibutuhkan tentunya akan berbeda. Bagaimana kita memperkirakan, oh kalau saya jalan 50, saya butuh jarak sekian meter. Itu saja sudah membutuhkan pemikiran yang lebih rumit ya, yang pasti. Nah, makanya kita menggunakan detik, karena ketika kita menggunakan satuan waktu, jarak 1 detik dengan kecepatan 50 tentunya akan berbeda dengan jarak 1 detik pada kecepatan 100 km per jam. Oke, lalu bagaimana cara menghitung berapa detik jarak kendaraan kita dengan kendaraan yang ada di depan? Sebenarnya ini hal yang praktis dan mudah. Caranya adalah ketika Anda membuntuti kendaraan yang ada di depan Anda ambil patokan sebuah benda yang statis yang ada di pinggir jalan. Misalnya ketika Anda jalan di jalan tol, Anda bisa menggunakan rambu lalu lintas, atau misalnya tiang lampu, atau bahkan garis bayangan dari jembatan misalnya. Nah, itu bisa Anda gunakan. Yang penting objek itu adalah statis. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ketika mobil yang ada di depan Anda melewati objek statis tadi, Anda mulai menghitung. Menghitungnya bisa dengan, misalnya bahasa Inggris kita menggunakan 1001, 1002, 1003, atau misalnya mau bahasa Indonesia kita bisa menggunakan 1001, 1002, 1003, 1004.
Kenapa harus kita tidak menghitung 1, 2, 3, 4? Karena ketika kita mengucapkan 1001, 1002, atau 1001, 1002, itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 detik. Jadi ini lebih praktis sebenarnya. Nah, jadi misalnya prakteknya seperti ini. Ketika kendaraan di depan Anda melaju, Anda sudah mengambil patokan. Misalnya kita ambil di sini adalah rambu lalu lintas. Ketika mobil yang ada di depan Anda melewati rambu tersebut, Anda mulai menghitung 1001, 1002, 1003, 1004. Nah, ketika mobil Anda melewati rambu tadi pada hitungan keempat tadi, berarti kurang lebih jarak Anda dengan kendaraan yang ada di depan Anda adalah 4 detik. Sekarang pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana kalau ada kendaraan yang nyelip di depan? Nah, ini yang sering terjadi, yang mungkin sering kita alami kalau kita punya jarak yang cukup dengan kendaraan di depan kita, tiba-tiba ada mobil lain yang nyelip, terus kemudian masuk di antara mobil kita dengan mobil depan. Nah, ini balik lagi dalam kita pengemudi defensif, kita bicara adalah terutama menjaga keselamatan diri kita dan kendaraan kita. Ya tentunya ya itu adalah sebuah pilihan, kita bisa menjaga jarak lagi dengan kendaraan yang ada di depan kita. Memang kesannya kita jadi lebih lambat, tapi sekali lagi ini adalah sebuah pilihan. Jadi sedikit lebih lambat dengan cara menjaga jarak lagi dengan kendaraan di depan kita, atau Anda mau meningkatkan risiko dengan menempel mobil yang ada di depan Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Nah, tapi ada satu hal di sini. Biasanya secara psikologis orang-orang yang melakukan nyelip tadi, dia nggak akan lama ada di depan kita. Dalam beberapa waktu dia akan nyelip lagi untuk mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Jadi otomatis sebenarnya kita udah punya jarak lagi. Nah, kita bisa rapatkan lagi dengan kendaraan di depan sampai jarak aman tadi sekitar 2-3 detik. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana dengan kendaraan yang ada di belakang kita. Mungkin kita bisa jaga jarak 3 detik dengan kendaraan di depan, tapi ternyata di belakang kita ada kendaraan lain yang menempel dengan jarak yang sangat dekat. Nah, ini harus kita perhatikan, karena bisa saja kita tidak menabrak mobil yang ada di depan, tapi kita ditabrak dari belakang seandainya mobil di depan kita mengerem mendadak. Nah, caranya adalah ketika kita menjaga jarak dengan mobil di depan, kita perhatikan juga kalau di belakang kita ada kendaraan lain yang menempel atau jaraknya terlalu dekat dengan mobil kita tambahkan jarak dengan kendaraan yang ada di depan kita. Supaya apa? Kita tidak perlu mengerem mendadak seandainya terjadi sesuatu yang tiba-tiba di depan kita. Jadi hal itu bisa kita hindari, jangan sampai kita menjadi korban dari kecerobohan orang lain. Oke Smart Drivers, itu tadi cara menjaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan kita. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi mengenai keselamatan berkendara di jalan raya. Sekali lagi, keselamatan adalah pilihan. Setiap hal kecil yang kita lakukan bisa berpengaruh besar terhadap keselamatan diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Stay smart on the road.